Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 7, yaitu kebersamaan, dan di subtema 2, yaitu kebersamaan di sekolah. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra. Di sekolah ada juga murid putri. Dedi dan Jonas termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek. Mei dan Fitri termasuk murid putri. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung. Teman laki-laki maupun teman perempuan harus kita hormati. Laki-laki dan perempuan tetap bisa saling membantu. Laki-laki dan perempuan bisa bermain dan belajar bersama. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putri. Di sekolah ada juga murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda. Kita harus bangga karena tidak semua negara memiliki keberagaman suku seperti Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak membuat Indonesia terpecah. Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Perhatikan contoh suku bangsa di Indonesia berikut. 1. Pulau Sumatera. Suku bangsa yang ada: Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. 2. Pulau Jawa. Suku bangsa yang ada: Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. 3. Pulau Kalimantan. Suku bangsa yang ada: Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. 4. Pulau Sulawesi. Suku bangsa yang ada: Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. 5. Pulau Papua. Suku bangsa yang ada: Asmat, Dani, Kowiai, Argoni, dan Mairasi. 6. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Suku bangsa yang ada: Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Makanan atau minuman kesukaan setiap orang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi. Yang berikut anak-anak, kita akan belajar tentang kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. 1. Nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi.
2. Panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. 3. Nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. 4. Nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Anak-anak, berikut adalah contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Anak-anak, kata yang dicetak tebal itu adalah kata sapaan. Berikut adalah contoh membuat kalimat baru menggunakan kata sapaan. Yang pertama, kata elang. 1. Elang, bolehkah aku bertanya sesuatu? 2. Aku minta maaf kepadamu, elang. Kata yang berikutnya adalah teman. 1. Apa yang akan kamu tanyakan, teman? 2. Terima kasih, teman. Kata yang berikutnya adalah sahabat. 1. Terima kasih, kamu sudah menyelamatkanku, sahabat. 2. Sahabatku, bolehkah aku meminjam jarum emasmu? Anak-anak, yang berikutnya kita akan menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. 1. Gambar hewan yang terdapat dalam gambar. 2. Kegiatan yang dilakukan dalam gambar. 3. Ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. 4. Urutan cerita sesuai gambar. Berikut adalah contoh membuat kalimat berdasarkan gambar. Contoh kalimat yang pertama, dengan wajah senang, monyet membawa pisang yang ia ambil dari hutan. Contoh kalimat yang kedua, monyet begitu bahagia karena ia mendapatkan pisang. Contoh kalimat yang ketiga, si monyet telah berhasil mencuri pisang dari kebun Pak Tani. Yang berikutnya, kita akan menceritakan kembali isi fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah fabel dengan saksama. 2. Catat setiap peristiwa penting yang terjadi. 3. Urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Yang berikutnya kita akan belajar tentang pecahan. Yang pertama, menentukan nilai pecahan. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir. Pada gambar di samping ada 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian seluruhnya. Jadi nilai pecahan untuk bagian yang diarsir adalah 3/4. Perhatikan gambar di samping. Banyak semua penghapus, ada 4 buah. Banyak penghapus berwarna abu-abu, ada 1 buah. Jadi nilai pecahan yang menyatakan banyak penghapus berwarna abu-abu dibandingkan semua penghapus
adalah 1/4. Yang berikutnya menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Berdasarkan gambar dapat kita ketahui banyak semua siswa ada 4 orang. Banyak siswa yang memakai topi ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa adalah 1/4. Berikutnya menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar yang pertama. Banyak semua gelas ada 2. Banyak gelas berisi air ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan semua gelas adalah 1/2. Gambar yang kedua, banyak semua kursi ada 3. Banyak kursi yang diduduki ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki dibandingkan semua kursi adalah 1/3. Perhatikan gambar buah berikut. Banyak semua buah di piring ada 4. Banyak apel ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak apel dibandingkan semua buah di piring adalah 1/4. Yang berikutnya membuat gambar sesuai nilai pecahan. Untuk membuat gambar yang menyatakan suatu pecahan, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Buatlah sebuah gambar utuh. 2. Bagilah menjadi beberapa bagian sama besar sebanyak penyebut pecahan. 3. Arsirlah bagian gambar sebanyak pembilang pecahan. Perhatikan contoh berikut. Buatlah gambar yang menyatakan pecahan 1/4. Yang pertama, buat satu gambar utuh. Yang kedua, buat gambar menjadi 4 bagian sama besar, yaitu penyebut 4. Yang ketiga, arsirlah satu bagian pada gambar yang menyatakan pembilang, yaitu 1. Yang berikutnya, gerak dasar tari kupu-kupu. Gerak dasar tari terdiri atas kaki, tangan, dan kepala. Kita bisa melakukan gerak dasar tari seperti contoh berikut. Yang pertama, gerakan kepala mengangguk. Yang kedua, gerakan tangan mengayun. Yang ketiga, gerakan kaki menjinjit. Kupu-kupu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah untuk terbang. Kita dapat menirukan gerakan kupu-kupu seperti contoh berikut. Gerakan yang pertama, bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan. Yang kedua, berlari-larilah kecil ke depan. Kepala menghadap ke depan, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang ketiga, berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Yang berikutnya, menari sesuai dengan irama lagu. Tari kupu-kupu adalah tarian yang menirukan gerakan kupu-kupu. Gerakan tangan ke samping, ke atas, dan ke bawah seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Menari biasanya diiringi musik atau lagu. Kamu dapat menari sambil bernyanyi.
Ayo dengarkan lagu kupu-kupu. Nyanyikan lagu kupu-kupu bersama-sama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,